Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Sekarang coba kalian saling berhadapan dengan teman sebelahnya. Ya, silakan coba cek kerapihan dari temannya masing-masing. Dari atas sampai bawah, jika masih ada yang belum rapi, silakan dikasih tahu supaya dirapikan. Sudah rapi semua, cantik, ganteng. Nah, sekarang cek coba kebersihan di kolong-kolong di sekitarnya. Ada sampah atau tidak? Tidak. Tidak ada. Bagus ya. Ya, sekarang silakan dilanjut untuk berdoa. Rafli, pimpin doanya. Sebelum belajar, anak-anak ini kita berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang Ibu cek kehadirannya dulu ya. Untuk clue hari ini, apa nih enaknya? Tentang materi matematika ya, siap? Siap. Untuk yang pertama, Ajeng. Oh, bagus. Anggun? Porogapi, suaranya kecil banget ya. Delita? Bagus. Divi? Ya. Gina? Betul. Ilham? Kemudian di sini ada Nagista. Puspitasari nggak masuk? Apa masuk nih? Enggak lagi. Kenapa? Alfa lagi. Berikutnya Putri Komalasari. SPL Devi, bagus. Materi kali ini adalah barisan dan deret. Ya, materi melanjutkan dari kemarin setelah kalian melaksanakan ASTS ganjil. Gimana hasilnya kemarin? Bagus apa tidak? Oh tidak, berarti nanti ada perbaikan berikutnya ya. Ibu harap yang sekarang nanti bagus. Ya, untuk hari ini materinya yaitu barisan dan deret aritmetika dengan submateri yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai barisan aritmetika. Ya, tepuk siap ya. Pertama, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5, Siap belajar. 1, 3, Semangat. 4, Konsentrasi. 2. Siap. Berarti masih belum fokus. Ibu coba satu kali lagi ya. Oke. Tepuk 1, tepuk 3. Semangat apa konsentrasi? Iya, berarti belum konsentrasi. Ibu cek lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 5, Siap belajar. 1, 2. Pasalnya, perkembangan usaha yang konstan dari waktu ke waktu mengikuti baris hitung. Jadi, kita bisa memprediksi skala keuntungan dan kerugian. Misalnya, kamu ingin menabung di suatu bank dengan selisih kenaikan nominal yang ditabung setiap bulannya tetap. Ya, coba. Ada yang masih ingat dengan pola bilangan? Coba jelaskan apa pola bilangan itu. Pola bilangan merupakan susunan angka yang membentuk pola tertentu atau memiliki aturan tersendiri dalam penyusunannya. Iya betul. Coba Ilham sebutkan. Kalau dalam kesehariannya nih, ya pola bilangan itu untuk apa? Speedometer. Tahu speedometer? Tahu semua? Tahu. Biasanya ada angka apa aja? Oh, 20, 40, 60. Nah, itu merupakan dari pola bilangan. Ya, jelas ya. Sekarang, tujuan pembelajaran hari ini adalah ya, setelah kita belajar nanti diharapkan ya kalian ini dapat membedakan barisan dan deret dengan benar. Kemudian yang kedua, dapat mendeskripsikan rumus umum barisan aritmetika dengan bahasa sendiri secara jelas. Kemudian dapat melakukan prosedur untuk
menentukan nilai suku ke N, barisan aritmetika. Yang berikutnya dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan aritmetika dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu berkaitan dengan kitab karena kurikulumnya merdeka, maka menggunakan menunjukkan sikap profil pelajar Pancasila. Yang di sini kita ambil yaitu dengan dimensi bernalar kritis, yaitu nanti kalian akan melakukan prosedur menemukan rumus umum barisan aritmetika dan memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmetika. Ya, garis besar pembelajarannya. Berikutnya, nah kita lihat dulu sejenak mengenai pretest dulu yuk. Ibu bagikan link Google Form-nya. Bisa kan menggunakannya? Silakan buka HP-nya, Ibu bagikan linknya. Kita tes dulu ya. Ya, Ibu bagikan ke grup kelas ya. Sudah masuk belum linknya? Sudah. Ya, yang sudah silakan dibuka. Ya, ketika sudah dibuka silakan dikerjakan ya. Kerjakan dulu ya. Diisi sebisanya aja dulu ya, nggak usah tengok kanan kiri karena ini mengetahui kemampuan awal kalian. Nah, lanjut kegiatan inti. Nah, kegiatan inti kita di sini ya. Kegiatan inti Ibu setelah Ibu nanti kan udah dikasih tahu nanti ada memunculan masalah, maka inilah masalah yang akan kita pelajari hari ini ya. Nanti Ibu akan simak dulu videonya ya, silakan ya. Ibu putarkan dulu videonya. Disimak baik-baik, nanti kalian akan mengerjakan LKPD-nya sesuai dengan permasalahan ini. Seorang anak bernama Liu, ia sangat menyukai bercocok tanam. Berbagai macam tanaman ada di rumah. Suatu hari, Liu mulai menanam tanaman buah yang dirawatnya dengan sangat baik. Setiap hari, Liu selalu menyirami dan memberi pupuk kepada tanamannya. Liu selalu mengamati tinggi pertumbuhan tanaman setiap minggunya. Pada minggu pertama, tanaman tersebut memiliki tinggi 3 cm. Pada minggu yang kedua, tanaman tersebut bertambah tinggi menjadi 7 cm. Karena tumbuh subur, tanaman tersebut bertambah tinggi menjadi 11 cm pada minggu ketiga. Kira ada yang bisa menebak atau sudah bisa menjelaskan permasalahannya aja apa? Ada? Boleh ini, silakan berdiri. Kira-kira apa masalahnya ini yang di dalam video tadi? Cara mengetahui panjang tanaman Liu pada minggu ke-12. Ya betul, boleh dituliskan di depan? Silakan, biar teman-temannya tahu.
Ya, betul sekali ya. Jadi permasalahannya sih sebenarnya ini ya. Bagaimana cara mengetahui panjang tanaman riu pada minggu ke-12 ketika dia berkunjung ke rumah neneknya. Nah, ini yang akan kita diskusikan dan ini nanti berkaitan dengan pelajaran kita barisan aritmetika. Ya, Ibu bagi dulu kelompoknya ya. Kemarin ada kelompok, kita lanjutkan saja. Kelompoknya ada yang aljabar, trigonometri, kalkulus, dan juga ada geometri. 4 kelompok, silakan Divi dengan kawan-kawan, kemudian Aini dengan kawan-kawan. Setelah itu ada Rafli dan kawan-kawan, Quinsa juga dengan kawan-kawan. Silakan duduk berkelompok, 4 kelompok, silakan dengan cepat, boleh. Set, ayo. Boleh, tapi isi semuanya, ayo. Silakan berkelompok. Duduknya ambil posisi yang nyaman ya, silakan. Boleh di sini nih. Ibu ingatkan HP hanya untuk materi ya, bukan untuk tiktokan atau mengecat yang lain. Ada apa? Yang mana? Yang katanya ini tuh sama yang ini tuh belum ada jawabannya, ibu nggak nulis. Ya lanjutin aja, berarti yang ini ditulis. Berarti Kurang min 1 karena ini kita menentukan rumus. berarti tinggal tulis ini. Tulis ulang aja. Min 1. Lanjutin ya. Nah, tadi kan kamu menyimak nih video. Kan ibu mikir kan menemukan masalah nih. Nah, dari masalah ini kamu kemukakan aja apa yang kamu ketahui, yang sudah dijabarkan di sini tuh diketahuinya apa aja. Kemudian yang ingin ditanyakan dalam permasalahan itu apa? Ya, Mas. Yuk, sudah? Ada yang sudah? Apa masih belum nih? 10 menit lagi ya. Habis itu kita presentase. Ini tuh bagian ini tuh. Kenapa? Ini kan katanya kan minus ya. Ini 15 dari mana? Kan 15 ya, Bu? Ya, harusnya dari sini ke sini bedanya berapa coba? 4. Ini kamu benulisnya berapa? 4. Ya, berarti kalau 11 ditambah 4 berapa harusnya? 16. 15. Sudah? Oke. Sekarang presentasenya siapa yang mau mulai duluan? Siapa? Kelompok Divi? Boleh, udah siap? Yang lainnya selesai? Oke. Silakan untuk kelompok Divi maju ke depan. Mempresentasikan hasil diskusinya. Ini siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Aljabar ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Delita Ramadhani sebagai moderator dan teman saya Divi Anggita sebagai pemateri dan Putri sebagai notulen. Baik, saya sebagai pemateri akan membacakan hasil diskusi kami. Nah, dari yang pertama, apa yang kita ketahui dari masalah? Yang kami ketahui dari masalah tersebut adalah tinggi tanaman riu di minggu ke-1, kedua, dan ketiga. Bagaimana? Lalu pertanyaan yang kedua adalah apa yang ditanya dari masalah? Jawabannya adalah bagaimana cara mengetahui panjang tanaman riu pada minggu ke-12. Jadi saya akan menjawab
Barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih tetap di antara suku-sukunya yang berdekatan. Sedangkan deret aritmetika adalah jumlah suku ke n pertama pada barisan aritmetika. Lalu pertanyaan terakhir adalah, apakah 2, 4, 8, 16 termasuk barisan aritmetika? Jawaban saya adalah bukan, karena selisihnya tidak sama. Ada yang ingin menanggapi? Saya. Boleh tidak itu U12-nya menghitungnya? Boleh tidak jika menghitung U12-nya menggunakan cara apa ya? Cara biasa saja. Misalnya itu kan 3, 7, 11. Kan sisinya 4, jadi tinggal tambah-tambahkan saja. Sampai U12 itu menjadi 47, kan hasilnya sama. Baik, akan dijawab. Jelas nggak pertanyaannya? Jelas nggak? Kalau enggak nanti Ibu bantu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nagita. Boleh-boleh saja. Akan tetapi, jika yang ditanyakan U50 atau U100, apa kita harus menambahkan sampai ke suku tersebut? Kan tidak efisien waktunya. Jadi alangkah lebih baiknya menggunakan rumus barisan aritmatika saja. Apakah jelas? Apakah ada yang ingin Bertanya lagi? Ajeng. Ada lagi bertanya yang mau menanggapi kelompok lain, silakan. Kelompoknya Rafli diwakili oleh Ajeng, silakan. Baik dari Ada yang ditanyakan lagi? ada yang ditanyakan lagi? Silakan, ada yang tanyakan? Tidak ada. Baik. Baik, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kasih aplaus buat teman-teman kita yang pertama kali ngaji. Silakan boleh duduk. Ibu bahas dulu ya sebentar ya sebelum lanjut ke kelompok berikutnya. Ya, ini menanggapi tadi pertanyaan dari teman kalian. Bagus sih pertanyaannya ya. Tadi yang pertanyaan siapa? Yang pertama Nagista. Sampai bingung Nagista ya. Pertanyaan satu apa dulu ini? Menguraikannya sih saya Nagista. Ya, kata Nagista. Nih, kan kita menghitung barisan misalnya. Yang pertama katanya diketahui kata Divi berapa Divi yang pertama? 3. Minggu pertama 3. Berikutnya 7. Berikutnya 11. Sampai ke minggu 12, gitu kan? Ya. Ya, gimana kata Nagista kalau menghitungnya pakai cara biasa atau manual saja? Kan kita sudah tahu nih, dari kesini bedanya berapa selisihnya? Itu sama dengan 3, U2 sama dengan U1 plus 4 sama dengan U1 plus 3 min 1, 4. U3 sama dengan U2 plus 4 sama dengan U1 plus 7 min 1 kali 4. U4 U3 plus 4 U1 plus 11 min 1 kali 4 dan seterusnya UN U1 plus N min 1 kali 4. Jika U dimisalkan A dan selisihnya dengan B, maka UN A plus N min 1 kali B. Berapakah tumbuhan tanaman pada minggu ke-12? Diketahui U1 A sama dengan 3 dan B sama dengan 4. U12, ditanyakan U12. UN A plus N min 1 kali B. U12 sama dengan 3 plus 12 min 1 kali 4. U12 3 plus 11 kali 4. U2 13 plus 3 U12 3 plus 44 U12 47 cm. Mengenai permasalahan di atas sebagai kesimpulan dari materi yang kita pelajarin hari ini.
Bagaimana pola barisan aritmetika yang terbentuk dari permasalahan di atas? Jawabannya 3, 7, 11, 15, dan 47. Bagaimana cara menentukan selisih di antara dua suku? Jawabannya adalah menggunakan rumus B sama dengan U2 min U1. Bagaimana cara suku ke N barisan aritmetika? Jawabannya adalah menggunakan rumus UN A plus N min 1 kali B. Jelaskan pengertian barisan aritmetika dengan menggunakan bahasamu sendiri dan apa bedanya dengan aritmetika. Barisan bilangan yang memiliki selisih tepat antara sukunya yang berdasarkan, sedangkan deret matematika adalah jumlah suku N pertama pada bilangan aritmetika. Apakah 2, 4, 8, 16 termasuk barisan aritmetika? Jelaskan alasanmu. Bukan karena memiliki beda yang tidak sama. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana jika kita ingin mengetahui jumlah semua barisan ada berapa? Jika Anda memperhatikan yang sudah dijelaskan oleh Retno, maka Anda bisa mempelajarinya dengan rumus deret. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau Kalau gitu kami tutup presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lanjut ya. Ibu akan mengevaluasi dulu tadi yang kalian presentasikan di depan masing-masing kelompok ya, dari awal sampai akhir. Sebenarnya ya dalam presentasi ini sudah mencakup semua materi yang ada di barisan aritmetika. Coba Ibu tanya, kalian tadi belajar membuat apa saja di dalam LKPD itu? Pertama, kalian apa yang paling pertama aja deh dari dalam video kalian, di situ langkahnya apa aja coba? Mengetahui atau ya mengetahui sesuatu atau permasalahan yang ada. Ya, kemudian belajar kalian bertanya seperti apa. Ya, kemudian apalagi setelah itu? Belajar membuat atau merumuskan ya. Ya, rumuskan barisan aritmetika dari apa lagi itu? Dari mana? Dari sebuah masalah tentang pertumbuhan tanaman riu. Yang terakhir kemudian apa? Mengembangkan atau menjawab. Jadi yang pertanyaan tadi terjawab tidak? Terjawab. Berapa hasilnya? Ya, dari rumus yang sudah diketahui. Kemudian yang terakhir, itu pertanyaan yang paling terakhir Ibu tadi menyimak ya. Siapa tadi yang tanya? Shirley. Apa sih Bu kalau barisan jumlah itu, gimana cara mengetahui barisan ketika itu dijumlahkan? Nah itu ya merangsang kita atau untuk kita pelajari di materi berikutnya tentang deret aritmetika nanti untuk pertemuan berikutnya. Ya, jadi itu evaluasi keseluruhannya. Sekarang coba kita sama-sama menyimpulkan ya pertemuan kita hari ini itu sekiranya apa aja yang sudah nyangkul, yang sudah ada di dalam pikiran kita, yang sudah kita pelajari tadi. Ada yang mau menyebutkan kesimpulan? Coba yang pertama, kira-kira kita belajar hari itu apa aja tadi itu? Boleh? Ini mau? Nggak ada yang mau, nggak ada yang tahu. Ya udah bareng-bareng aja ya. Ya, coba pelajaran pertama yang kita dapatkan hari ini tentang apa? Iya, barisan aritmetika itu apa? Sudah ada kan di situ kalian mencarikan tadi prosesnya? Apa coba barisan aritmetika? Boleh. Barisan aritmetika adalah selisihnya tetap. Apa bedanya dengan deret? Coba tadi. Deret jumlah suku ke N pertama dalam aritmetika. Iya, kalau jumlah adalah jumlah dari barisannya tersebut. Lihat, ini kesimpulan kita pada hari ini. Ya, kesimpulannya adalah di sini barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih dua suku berurutan yang sama.
Nah, kalau berbeda berarti bukan barisan aritmetika. Nanti ada lagi tentang barisan geometri. Berikutnya adalah di sini barisan aritmetika mempunyai rumus. Tadi kan UN sama dengan A. A-nya sebagai apa ini? Suku pertama, betul ya, atau suku U1 sama aja, U1 itu sama aja dengan A. Kemudian ditambahkan N kurangi 1 dikali dengan B. B-nya adalah beda suku atau selisih, betul. Nah, sekarang barisan aritmetika dapat digunakan dalam memecahkan masalah kontekstual. Apa sih masalah dalam kehidupan sehari-hari? Masalahnya saya apa aja di sini? Menghitung pertumbuhan seperti tadi kan ya, pertumbuhan tanaman bisa, menghitung denda karena terlambat mengembalikan buku perpustakaan. Oh bisa Bu, bisa. Kalian coba lihat di YouTube ya, searching banyak kok. Kemudian menghitung panjang potongan tali juga bisa, menghitung besar gaji karyawan, menghitung tinggi anak tangga dan yang lain sebagainya. Ibu sudah rangkumkan materinya, nanti Ibu share ke grup kalian sebagai bahan untuk belajar di rumah. Ya, paham ya? Nah, untuk materi berikutnya adalah kalian nanti akan melakukan project. Materi berikutnya berupa deret aritmetika, tapi untuk nantinya dalam memenuhi tugas asesmen sumatif namanya. Ya, kalian membuat project berupa alat peraga. Tahu nggak alat peraga? Ya, nanti kalian boleh searching, banyak sekali contohnya. Alat peraga mengenai barisan aritmetika jenisnya banyak, satu kelompok satu, dikumpulkan sebelum nanti kalian ujian. Ya, paham ya? Bisa ya? Nanti searching, kalau nggak bisa nanya ke Ibu. Ya, paham? Bisa dipahami. Nah, sekarang nanti yang terakhir, apa sih kegiatan kita hari ini? Post test. Ya, silakan kita atau kalian buka handphonenya. Ibu juga nanti ngirimkan linknya ke kalian. Ya, nanti Ibu kirimkan post testnya, linknya. Semoga ini hasilnya lebih baik daripada tes ya. Bisa dibuka sudah? Ibu kirimkan linknya ya. Sudah terkirim? Sudah, silakan diisi dulu ya. Pertama post test dulu, nanti setelah ini ada refleksi, penilaian terakhir. Sudah? Ya, sudah? Nah, bagi yang belum masih ada 1 menit. Yang sudah Ibu kirim lagi untuk refleksi ya. Ya, langsung dikirim kalau sudah. Yang berikutnya Ibu share untuk link refleksi. Link refleksi udah Ibu kirim, udah masuk ya, silakan dibuka. Udah Rafli? Ilha? Divi, kelompoknya udah? Udah semua? Sambil nunggu yang lainnya dulu ya, ada yang masih belum. Coba sambil menunggu yang lainnya, ada yang mau disampaikan tidak pembelajaran hari ini? Tidak, jelas ya. Sambil silakan boleh searching mengenai tadi Ibu menyampaikan tentang tugas proyek, boleh ya. Barangkali ada yang ditanyakan mengenai tugas proyek, boleh ditanyakan ke Ibu. Membuat alat peraga tentang barisan dan deret aritmetika. Sudah ya? Sudah semua? Sudah? Boleh silakan ditutup ya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Kita sudah mempelajari prosesnya dari awal sampai dengan akhir ya. Untuk pertemuan selanjutnya Ibu harap yang nggak masuk ya bisa masuk dan bisa kumpul lagi dengan kita ya, dan tentunya bisa lebih baik dari yang hari ini ya. Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, mohon maaf misalkan ada yang salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.